Hi, good morning children. Welcome back to our chapel. So before we start now, we want to pray first. Please put your hand and then close your eyes. Let us pray. Dear God, we thank you for this beautiful morning. We thank you for our parents, teachers, and friends. Now we want to start our chapel. Please help us to be attentive and obey. In Jesus' mighty name, let us say Amen. Yes, yes, yes. Okay, now we want to praise God. Let us sing, Give me oil in my lamp. Give me oil in my lamp, keep it burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp,
Dear God, in this beautiful time, we want to hear your story. Please help us, God, so we can understand more about your word. And then, we can be a good person in the future of our life because of your word. In Jesus' mighty name, let us say, Amen. Yes, yes, yes. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Luar biasa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Nah, anak-anak, Ibu Yuli akan menceritakan tentang seorang wanita yang datang ke India untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus di sana kepada perempuan-perempuan yang di India. Nah, anak-anak, coba lihat gambar ini. Siapa mereka? Mereka adalah perempuan yang luar biasa dan hebat yang melayani Tuhan di sana, ya. Dan mereka orang yang dipakai juga oleh Tuhan. Nah, kita lihat ya, bagaimana mereka bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa di India. Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dia datang ke dunia untuk menyatakan kasih-Nya yang begitu besar kepada semua orang, ya. Tidak melihat latar belakang, tidak melihat keadaan manusia yang mau kaya, miskin, tinggi, rendah derajatnya. Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan ingin menyelamatkan semua orang yang ada di dunia ini, yang supaya datang kepada Tuhan. Nah, begitu juga dengan Amy, ya. Namanya ini Amy Carmichael, ya. Dia datang ke India, ya. Dia punya teman juga orang-orang India. Nah, di situ Amy merasa kalau melayani Tuhan, kita harus melepaskan hak kita, yaitu khususnya untuk perempuan-perempuan di India, untuk melepaskan perhiasannya, ya, tidak mengenakan perhiasan lagi, supaya mereka bisa datang kepada semua orang, tidak melihat dari latar belakang, mau kaya miskin, ya, tinggi rendah kedudukannya, siapapun dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat kabar baik yang mereka sampaikan. Tapi Amy bingung bagaimana caranya, ya, untuk memberitahukan kepada teman-temannya ini. Nanti kalau aku yang kasih tahu, kata Amy, mereka bisa tersinggung. Ya, bagaimana ya caranya? Akhirnya Amy datang kepada Tuhan. Dia berdoa, ya. Amy berdoa, Tuhan Yesus, jika Engkau mau teman-temanku melepaskan perhiasannya, Tuhan berbicara kepada mereka, ya, supaya mereka bisa melayani bersama-sama kepada semua orang. Nah, doa ini juga didengar oleh Tuhan. Tetapi suatu ketika teman-teman Amy ini mendengar ada seorang anak perempuan yang masih kecil, ya, berkata kepada salah satu teman mereka, ya, coba kita lihat. Nah, kakak, kalau aku sudah besar nanti, aku mau bergabung di Gugus Bintang, ya, supaya aku bisa memakai perhiasan yang banyak seperti kakak. Bisa memakai anting, kalung, gelang, cincin, dan bagus, dan baju yang bagus-bagus. Wah, teman-teman Amy yang lain yang mendengar hal itu merasa sedih, ya. Bagaimana ya anak kecil bisa berpikiran seperti ini? Harusnya dia bisa berpikir untuk bergabung hanya melayani Tuhan, hanya untuk melayani Tuhan. Akhirnya, ya, mereka
berpikir ya bagaimana caranya ya. Anak-anak sudah melihat bahwa apa yang mereka kenakan itu bagus ya, padahal dia belum tahu bahwa Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan, apa yang kita kenakan, apa yang kita gunakan ya. Enggak salah untuk semuanya itu, tetapi bisa-bisa membuat kita menjadi sombong, lupa kepada orang lain, bahkan kita tidak mengasihi orang lain. Nah, akhirnya salah satu temannya Amy bernama Punamal ya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Coba kita lihat ya. Dia berdoa kepada Tuhan. Si Amy melihat bahwa Punamal berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia ingin melepaskan perhiasannya, tetapi kalau dia melepaskan perhiasannya, bagaimana nanti pandangan orang lain? Bagaimana nanti perkataan orang-orang di luar sana terhadap dia? Nanti aku jadi malu. Dianggap miskin, dianggap susah, tidak punya apa-apa. Tetapi ketika dia berdoa, Tuhan berkata dalam hatinya, Tuhan berbicara di dalam Yesaya 62 ayat 3. Engkau mahkota di tanganku. Tuhan berkata seperti itu. Wah, dia senang sekali. Tuhan menjadikan dia mahkota di tangan Tuhan. Akhirnya Punamal menyampaikan berita ini juga kepada teman-temannya yang lain, kepada anak-anak, kepada semua orang ya, kepada perempuan-perempuan yang di India, bahwa apa yang mereka miliki, apa yang mereka kenakan, perhiasan yang banyak itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Semua itu tidak ada artinya. Tuhan menginginkan hidup setiap orang itu berarti dan menjadi saksi ya. Nah, akhirnya tim gugus bintang dan semua teman-temannya melepaskan perhiasan mereka dan mereka melayani Tuhan bersama-sama. Coba kita lihat. Mereka tidak mengenakan perhiasan lagi. Awalnya mereka diolok ya, mereka dibicarakan atau mereka dilecehkan ya, diolok-olok mereka. Tetapi pada akhirnya orang-orang juga tahu dan melihat bagaimana Punamal dan Amy beserta dengan teman-temannya saling mengasihi, saling melayani, saling tolong menolong dalam segala hal. Akhirnya setiap orang yang tadinya yang meremehkan mereka, yang membicarakan mereka, yang mengucilkan mereka, semua bergabung dengan mereka ya. Nah, anak-anak dari cerita ini kita mau belajar ya, kita mau belajar apa yang kita punya, apa yang kita miliki ya, semuanya itu dari Tuhan. Tidak salah kita memiliki segalanya, tetapi jangan kita menjadi sombong. Jangan kita membedakan lagi. Misalnya kita punya ada teman yang kurang mampu ya, teman kita yang susah, kita nggak mau berteman sama mereka nggak punya apa-apa, mereka orang susah. Nah, seperti itu Tuhan tidak inginkan ya. Tuhan tidak inginkan terjadi hal seperti itu dalam hidup kita. Dan seperti Punamal tadi, saling mengasihi ya, saling berbagi. Berbagi itu tidak harus kita membagikan uang kita, tidak harus kita membagikan harta kita, apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Tetapi berbagi di sini kita saling mengasihi ya, tidak membedakan lagi satu dengan yang lainnya, seperti Tuhan Yesus ajarkan ya. Dan Tuhan Yesus menjadi contoh juga bagi setiap orang waktu dia di dunia ya, waktu dia mengambil bagiannya, setiap orang datang kepadanya, dia menerimanya dengan penuh kasih ya. Nah, anak-anak, sampai di sini cerita tentang firman Tuhan. Kita mau belajar ya,
Alangkah baiknya kedatangan orang yang membawa kabar baik, ya. Nah, kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan telah memimpin setiap kami. Kami bersyukur Tuhan telah berbicara kepada kami, agar kami senantiasa memiliki kasih Kristus, melihat teman-teman kami seperti Allah melihat, dan kami bersyukur Tuhan memampukan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua, ya. So grateful that in Racing Star Institute every morning the students will start their day. They will pray to Jesus. They will learn that only Jesus, that's the only that we can depend on. We are so also grateful that every once in a week we will have chapel like this, where we can worship God together in His presence. And Miss Lina pray that through every chapel that we had, the children will encounter His presence. You will encounter His power. You will encounter His truth, and let the truth set you free. Okay, children, thank you for joining our chapel. We want to say thank you, teachers, for giving all of your best. And now we will continue our activities after this. Just do your best and let God do the rest. In Jesus' mighty name, God bless you all.